Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan S2. Mungkin sebelumnya saya tes dulu apakah suara saya jelas ya di sana ya. Halo, apakah suara dan gambarnya sudah jelas di ujung? Agak Jelas ya. putus-putus nih, Pak. Oke, ya. Jadi pertama kali saya mohon maaf karena terlambat hari ini ya. Jadi ini adalah mata kuliah Ekonomi Perencanaan Wilayah. Ntar saya akan upload ya ini RPS-nya. Iya seperti biasa tolong mungkin dibikinkan WA group ya, WA group untuk mata kuliah ini. Nanti saya akan add para dosen juga dalam mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini akan diampu oleh ada 4 orang dosen, saya sendiri, Maya, kemudian nanti ada juga Bu Nurul Istifadah, kemudian Bu Fitriah dan Bu Ati ya. Jadi ada 4 dosen. Untuk buku acuan utama kita akan menggunakan buku ini, buku Strategic Planning for Regional Development ya. Ini bukunya. Jadi ini bagaimana menggunakan strategic planning untuk pembangunan daerah ya. Buku ini yang jadi acuan utama. Kemudian saya juga menyarankan Anda membaca buku ini ya. Ini dari World Development Report tahun 2009, Reshaping Economic Geography. Jadi World Bank itu punya namanya World Development Report. Tiap tahun mereka akan mengangkat isu tematik yang berbeda sesuai dengan apa yang dianggap lagi urgent untuk dibahas. Misalnya pernah juga tahun 2000 berapa ya, 18, 19 mereka soal behavioral economics. Ada juga soal digital. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mengeksplor suatu topik, tertarik dengan suatu topik untuk diangkat ke skripsi, ke tesis, ada baiknya buka World Development Report. Jadi tiap tahunnya kalau misalnya dia bahas soal kemarin soal governance misalnya, itu akan dalam artian tuh dia akan mensurvei literatur kunci, terus policy terakhir yang digunakan. Jadi Anda akan dapat frontirnya, jadi dapat ujungnya, gitu, dan dapat gambaran secara overview bagaimana sih peta masalah dalam suatu bidang. Ya, jadi saya encourage teman-teman untuk mengeksplorasi World Development Report. Nah, dalam konteks mata kuliah ini yang cocok adalah World Development Report di 2009, Reshaping Economic Geography. Tapi bisa jadi kemudian ada juga bidang tertentu yang berulang ya, kayak korupsi satu berulang. Jadi setelah ada gap 10 tahun, 5 tahun ada lagi yang soal korupsi. Berarti itu memang jadi isu yang hot lagi gitu. Nah, untuk ekonomi geografi saya rasa masih 2009 ini yang terakhir, belum ada yang baru. Tapi coba dicek ini mungkin saja saya salah. Oke, untuk pembagian mengajarnya ya para dosen bersepakat untuk membagi kelasnya dalam ini seperti ini ya. Untuk ya, jadi nanti ini pertemuan pertama dengan saya, Rumaya, kemudian dengan Bu Is untuk pertemuan 2, 3, 4, kemudian 6, 7 dengan Bu Ati, UTS, 8, 9 Bu Ati lagi, terus 10, 11, 12, 13 Bu Fitriah, dan terakhir dengan saya lagi. Jadi saya ketemu di awal dan di akhir ya untuk mata kuliah ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi, ada pertanyaan mengenai perkuliahan ini? Oke. Oke, kalau cukup jelas, saya akan masuk ke materi. Oke, jadi saya mau mengajak teman-teman untuk melihat slide ini ya, yang saya bikin hari ini. Oke, jadi ini adalah saya dapat dari satu website ya. Saya lupa nama websitenya. Itu menunjukkan tingkat kepadatan penduduk ya, dengan suatu heat map, semacam heat map. Heat map itu kayak apa ya? Infrared gitu untuk melihat tingkat tingkat seberapa intens. Kalau kita kan kalau pakai heat itu kan panas ya, panas. Kalau di sini enggak, di sini tuh yang dipakai itu sorry. Ini adalah jumlah penduduk ya, kita lihat gimana itunya. Tingkat kepadatannya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ini capture di daerah Pulau Jawa ya. Ada juga di seluruh dunia juga ada ini. Ini kita lihat yang heat map-nya paling besar Jakarta ya. Jakarta warnanya merah gitu kan ya. Jadi artinya apa? Sangat padat penduduknya ya. Terus ada juga yang ini Bandung ini kan ya. Kita lihat Surabaya. Surabaya ini enggak semerah Jakarta ya.
Bahkan kalau dilihat dari Bandung masih semerah Bandung. Ini kan ada tingkat kepadatannya ya. Semakin merah semakin tinggi. Ini yang merahnya ini 22.000 K 22.000 sampai 28.000 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tingkat kepadanya. Kita lihat bahwa kalau kita lihat bagaimana penduduk menyebar ya di Pulau Jawa dengan peta, ini kayaknya peta ya, jadi kepadatan penduduk kan ya. Jadi sangat tidak merata ya. Hanya satu, bisa dibilang titik merahnya 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, kecil-kecil ya. Jadi banyak zona yang warna putih, dominan warna putih ya. Warna-warna merah sedikit ya. Apa yang kita ambil insight apa dari sini ya? Kita lihat Madura itu putih semua ya, Madura ya. Bali pun ya yang agak gelap itu yang bawah, yang tengah ini banyak yang putih. Nah, artinya kita lihat bahwa ternyata persebaran penduduk itu tidak merata, ya. Dan penduduk itu juga berhubungan sama ekonomi. Ya, kalau kita lihat daerah-daerah yang berwarna gelap ini adalah daerah yang secara ekonomi bagus, ya kan? Jakarta, Bandung, Surabaya, gitu kan. Jadi persebaran ekonomi dan persebaran penduduk itu tidak merata, tidak sporadis, tapi terkelompok, terpolarisasi di beberapa titik tertentu. Ya. Dan ini fenomena ini adalah satu fenomena yang kita lihat lagi dengan teknik yang berbeda ya. Ini kan tadi pakai heat map ya. Jadi ekonom itu sering pinjam alatnya ilmu lain untuk menganalisis masalah ekonomi. Kalau ini kan pakai heat map. Ini pakai pemetaan topografi ya. Jadi kalau Anda lihat ya, ada suatu pola pemetaan topografi bawah laut gitu dengan sonar gitu ya. Nah, nanti kita ketemu konturnya terus dicitrakan dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Nah, alat yang sama ekonom ya, alat untuk melukiskan topografi wilayah, dimasukin data ekonomi. Data GDP ya. Ininya kayak gini ya. Seandainya GDP itu gunung, maka seperti ini bentuknya ya. Jadi Jawa itu adalah penuh dengan gunung ekonomi gitu ya. Gunung ini adalah, jadi ini data harusnya kan gitu ya, gunung apa ini data GDP ya. Lihat ekstrimnya Jakarta dan Surabaya. Jadi walaupun ada ketimpangan ya, memang ada ketimpangan, tapi ketimpangannya Jakarta sama Surabaya ini kan itu ya, 2 titik tertinggi, 2 gunung tertinggi dalam ekonomi adalah Jakarta dan Surabaya. Walaupun ini 2 titik tertinggi, tapi gap antara keduanya sangat luar biasa. Kalau nggak salah ini 15 kali lipat, saya pernah hitung. Jadi 15 kali lipat ekonomi Jakarta itu 15 kali Surabaya. Jadi meskipun Surabaya kedua, tapi gap antara 1 dan 2 itu sangat ekstrim, ya. Dan beberapa gunung yang lain, ya. Jadi itu apa namanya? Dan di sini kita lihat bahwa semakin kentara ya. Jadi antar daerah di Indonesia itu ada ketimpangan. Jawa kita lihat sebagai pusat ekonomi, ya. Gunungnya semua hampir semuanya gunung ya di Jawa. Yang lainnya itu adalah warnanya hijau, dataran rendah atau enggak ada gunungnya, enggak ada pusat ekonominya. Di Jawa sendiri antar daerah itu juga sangat dramatis ketimpangannya. Jadi nah, sekarang ini pertanyaan kuncinya. Menurut Anda, apakah ini suatu proses yang natural? Apakah ketimpangan ini adalah satu hal yang natural, proses yang alamiah, ataukah suatu bentukan manusia? Menurut Anda gimana? Ya. Nah, menurutnya cenderung alamiah, Pak. Walaupun memang sih ada sejarah dari zaman dahulu bahwa manusia itu akan berada di pusat-pusat yang enak, yang pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan. Tapi lebih banyak sih berlaku alamiah, mana lahan yang subur, mana yang tidak. Di situ biasanya proses bertumpuknya manusia ngumpul di situ, Pak. Pendapat saya itu, Pak. Ya betul, Pak Darno. Jadi itu ada salah satu pendapat dalam teori ekonomi ya, teori ekonomi wilayah juga mengatakan itu adalah proses natural. Natural itu berarti bentangan alam, ya kan? Kalau kita lihat juga kita mundur ke beberapa abad yang lampau, beberapa puluh abad yang lampau, kita lihat juga sama gitu kan. Dulu ada peradaban Sungai Nil, ada Mesopotamia, gitu kan. Itu mengikuti adalah daerah sungai misalnya. Ya, sungai itu daerah lebih yang subur, pertaniannya berkembang, orang berkumpul di daerah sana, gitu kan. Jadi kita lihat juga dalam perjalanan sejarah juga terjadi pola yang sama, bahwa tidak semua peradaban berkembang secara serentak, gitu loh. Ada beberapa titik di mana peradaban itu bertumbuh, berkembang, populasi, ekonomi, teknologi, sastra, budaya itu lebih unggul. Kalau itu ada Mesopotamia, Tigris, itu sungai Tigris di Mesir. Jadi itu seperti itu ya polanya. Ada bentukan alam mempengaruhi ekonomi dan mempengaruhi
para penduduk, ya. Oke. Tapi makanya ini tergantung. Kemudian ada juga yang bilang yang kedua adalah ini adalah karena manusia yang merekayasa pola keruangan ini. Nah, tergantung pendapat mana yang Anda pegang itu akan mempengaruhi pola pikir Anda dalam menyusun kebijakan. Nah, teman-teman yang pertama, ya udah biarin aja, emang dunia seperti ini timpang, nggak usah diapa-apain, nggak diintervensi. Kalau Anda mengikut pendapat yang kedua, bahwa adalah bentuk manusia, maka kita harus merubah desainnya, merubah pola suatu kebijakan agar yang idealnya ialah merata, semua orang sama penduduknya. Nah, seperti itu ya. Itu dua teori, dua paham yang berbeda. Oke, kita lihat sekarang. Kita bandingkan ya. Jadi ini adalah tingkat persentase penduduk perkotaan ya. Nah, jadi yang sumbu X adalah persentase jumlah penduduk yang tinggal di kota, yang sumbu X adalah yang sumbu X adalah jumlah persentase penduduk di kota, yang Y adalah per kapita. Kita lihat ya. Ternyata kita lihat bahwa dari ini dalam time series ya, dari waktu ke waktu, tahun 70 ya, tahun 70 ya, di pojok kiri bawah ini tahun 2012 ya. Jadi kita lihat dalam perjalanan waktu sejarah, semua daerah ini adalah Thailand, Indonesia, India, Pakistan, Cina, ini mengalami peningkatan dalam jumlah penduduk yang tinggal di kota ya. Meningkat terus. Nah, diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita. Ya. Nah, cuma peningkatannya beda-beda. Kita lihat di sini ya, Thailand itu sama Indonesia relatif sama. Pola peningkatan kepadatan penduduk dan peningkatan pendapatan per kapitanya. Tapi sejak tahun berapa ini saya nggak punya datanya, ini lompat tinggi gitu. Sedangkan kita trennya tetap nggak ada perubahan, trennya 70 sampai tahun ini nggak ada perubahan. Ini melompat tinggi kemudian kembali stabil, ya kan? Nah, Indonesia itu sempat patah di sini kan ya, patah terus dia ke jalur yang baru, slow aja ya, slow. Kalau kita lihat trennya yang perpatahan ini sama sebelumnya relatif sama ya, kemiringannya ya. Bandingkan dengan Cina di sini di bawah Indonesia ya, pendapatan per kapitanya di bawah Indonesia. Di tahun 70 tuh kita lebih baik daripada Cina ya, kita hampir sama dengan Thailand, kita 70 lebih baik daripada India, lebih baik daripada Pakistan ya. Tapi kemudian di tahun berapa nih? Ini juga trennya relatif sama. Kemudian di tahun mungkin tahun 2080-90-an ini terjadi akselerasi ya, sehingga sekarang pendapatan per kapitanya sejak detik ini lebih tinggi Cina daripada Indonesia. Nah, jadi ada hubungan antara tingkat konsentrasi kepadatan penduduk perkotaan ya, semakin banyak penduduk yang tinggal di kota, semakin tinggi pendapatan per kapita. Ya, tapi kita lihat di sini Indonesia tertinggal di belakang ya. Ini ada koefisiennya ya. Ini koefisien 0,7, ini 0,13, 0,09. Indonesia itu berapa tadi ini? Artinya nih Indonesia cuma tiap 1% kenaikan tingkat urbanisasi di Indonesia ya, itu adalah menyebabkan kenaikan 4% dalam pendapatan per kapita. Ya, Indonesia tuh jadi artinya ini cuma 4% ya dibandingkan sama Thailand. Thailand 7% ya, 0,07%. India 13%. Pakistan 9% ya. Cina 9%. Jadi kita paling rendah. Ini kan ini 0,9 ini koefisiennya. Ini 9%, 7%, 13%. Jadi kalau di Pakistan 1% peningkatan penduduk yang tinggal di kota itu meningkatkan per kapita income 9%, ya. Di India 13%. Ini cuma 4%. Artinya ini apa nih? Artinya urbanisasi kita tidak efektif dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Ya. Nah, apa alasannya? Ya, apa alasannya? Jadi kita bisa bilang bahwa konsentrasi penduduk dan populasi ekonomi itu bisa melejitkan pendapatan per kapita. Nanti kita coba mengapa kok itu terjadi ya. Nah, salah satu alasannya nih ya, bahwa kita lihat tingkat kemacetan ya. Kemacetan di berbagai negara di dunia ya. Indonesia itu nomor 2 ya, nomor 2 termacet ya, ada 51 jam. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 51 jam di jalan. Ini selama setahun masalah. Ya, masuk ya di kawasan Asia atau masuk yang paling tinggi ya. Nah, ini artinya ada ongkos dari yang namanya konsentrasi tadi. Ya, tadi
Semakin kita terkonsentrasi, semakin mudah untuk melakukan aktivitas ekonomi, mau ke belanja ke pasar dekat, mau cari tenaga kerja dekat, ya kan, gampang gitu kan, mau jualan gampang karena banyak orang yang di sana gitu kan. Tapi di sisi lain dengan konsentrasi tadi itu juga menciptakan biaya-biaya, tadi halnya adalah kemacetan, menghambat perekonomian jadi tumbuh ya. Jadi itu mungkin salah satu faktor kenapa kok kemudian Indonesia itu menjadi urbanisasinya tidak efektif dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Oke, untuk bisa memahami tadi landscape tadi, kita coba menengok suatu teori yang namanya New Economic Geography Models, ya New Economic Geography. Sebagai catatan, Paul Krugman adalah seorang ekonom di bidang ekonomi internasional, tapi dia kemudian dalam perjalanan karirnya merumuskan banyak teori ekonomi geografi dan merubah ekonomi geografi menjadi New Economic Geography atau NEG, dan atas kontribusinya ini beliau dapat Nobel tahun 2000 berapa ya, 2003 2005 mungkin, saya lupa, sebelum ada yang World Bank 2009 tadi. Jadi ini adalah modelnya Pak Krugman. Kenapa kok dia dapat model ini hadiah Nobel? Karena dia berhasil mengintegrasikan berbagai teori dalam ekonomi geografi. Karena tadi kan dia banyak versi, dia bisa bikin model yang bisa mengakomodasi equilibrium yang ditemukan oleh berbagai model. Kita lihat ya. Jadi apa sih sebenarnya New Economic Geography modelnya Pak Krugman itu bahas apa? Jadi konsep ini dibentuk oleh pertama kali dirumuskan di Krugman tahun 91 ya, yang mencoba menjelaskan gimana sih pola konsentrasi spasial dan spesialisasi ya, yang kemudian menciptakan ketimpangan regional ya. Dalam teori ini dia menunjukkan bagaimana suatu kecelakaan historis bisa membentuk ekonomi geografi atau geografi ekonomi yang kita hadapi saat ini, dan bagaimana suatu perubahan gradual dalam suatu parameter bisa dalam jangka panjang ya. Nah, kayak kita ada penyimpangan kecil aja dalam keruangan, misalnya ada yang membangun universitas gitu di tempat gitu, itu bisa kemudian dalam jangka panjang bisa menjadi suatu membentuk ketimpangan spasial dalam jangka panjang ya, atau membangun satu jalan aja gitu. Kayak di Amerika itu kan satu kebijakan yang signifikan membentuk landscape Amerika adalah pembangunan kereta api ya, yang di jalur barat itu kan. Orang Cowboy kan sering tuh ya pembangunan kereta api di satu di pantainya. Jadi konsep ini menunjukkan gimana struktur spasial dari satu ekonomi itu ditentukan oleh interaksi antara biaya transaksi antar titik ya, antar ruang, dan berbagai macam namanya increasing tentu skill atau oke. Jadi dalam konsepnya Pak Krugman ini ada dua faktor ya yang membentuk konsentrasi geografis. Yang pertama adalah centripetal force ya. Centripetal force ini adalah kekuatan yang menarik massa ekonomi menjadi untuk semakin membesar ya, semakin mengkonsentrasi ya, kayak tarik ya, ini kayak tarik. Nah, di sisi lain ada namanya centrifugal force. Centrifugal force itu yang justru sebaliknya melempar keluar, mendorong keluar. Ya. Nah, jadi yang kalau dua kekuatan ini saling menyeimbangkan. Kalau sentripetalnya semakin kuat, maka daerah itu semakin besar, semakin skalanya semakin besar. Tapi kalau sentrifugal yang semakin besar, maka semakin menyebar aktivitas ekonomi. Ya. Jadi apa yang di list sama Pak Krugman di centripetal force adalah market size effect atau linkage. Jadi linkage antar perusahaan dalam suatu wilayah ya, kaitannya. Yang kedua, labor market, seberapa tebal, seberapa banyak jumlah tenaga kerja yang available di satu tempat. Yang ketiga, pure external economies. Jadi ada namanya eksternalitas ya. Kalau Anda belajar di mikro, bahwa eksternalitas adalah suatu manfaat yang kita terima tanpa kita sendiri membayar untuk itu ya. Jadi dalam konsepsinya Pak Krugman ini, kalau keterkaitan antar ekonomi suatu wilayah semakin bagus ya, market size ya, semakin besar market size-nya, itu akan mengundang orang. Daripada aku bikin usaha di Surabaya sama di misalnya atau di Lumajang. Kalau di Lumajang orangnya per kilometer persegi berapa jumlah orang yang tinggal di sana gitu. Di Surabaya karena padat gampang dapat customer. Nah, itu ya market size itu menarik usaha untuk
kenapa kok itu menjelaskan kenapa kok kemudian daerah-daerah yang pusat kota itu cenderung banyak orang invest ke sana, banyak orang beli ruko karena marketnya besar misalnya ya. Yang kedua labor market. Jadi gampang kalau mau bikin misalnya mau usaha bikin toko roti itu gampang nyari tenaga kerja. Banyak lulusan SMK di Surabaya, SMK di bidang kuliner itu gampang. Bandingkan di daerah di Lumajang tadi berapa banyak SMK itu berapa punya SDM-nya ya. Jadi kalau mau cari customer gampang, nyari SDM untuk kerja juga gampang. Itu yang menarik usaha untuk masuk di sentripetal ya, menarik. Yang ketiga eksternal ekonomisnya. Ini gimana nih? Ini agak susah jelasnya. Jadi misalnya gini, eksternal ekonomis itu misalnya dengan adanya misalnya pembangunan jalan yang baik. Itu kan kita ada banyak infrastruktur yang di kota yang sudah dibangun sama pemerintahnya, sehingga kita dapat manfaat dari eksternalitas adanya barang-barang publik tadi. Yang kedua juga adanya manfaat dari kedekatan industri tadi, itu bisa menciptakan banyak yang namanya knowledge spillover gitu. Ya kan, orang bisa belajar dari usaha lain gitu, karena ada banyak usaha di sana bisa saling belajar, meningkatkan aspek produksinya, aspek manajemennya gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya gratisan, tapi ya ke environment tadi ya, environment-nya itu mendukung. Untuk environment kan suatu hal yang kita nggak membayar untuk adanya environment, tapi kita mendapat manfaat dari adanya environment itu bisa kita nggak bayar di situ, ini eksternalitas. Itu yang sifatnya menarik ya. Nah, yang mendorong keluar adalah centrifugal force, ini adalah immobile factors. Ada yang faktor-faktor yang sifatnya immobile. Misalnya kalau kita mau pertanian, ya kan harus lihat kualitas tanahnya gitu kan. Kalau bisa Anda misalnya itu ini butuh tanah yang bagus, tanah nggak ada di satu tempat ya harus cari tempat lain kan gitu kan. Nah, immobile factors. Terus tadi sewa tanah. Nah, kota semakin lama semakin mahal sewa tanahnya. Itu juga akhirnya, waduh, masih di kota lebih gampang nyari customer, ya kan? Tapi ongkosnya mahal nih, ongkos sewanya. Nah, kalau semakin mahal ongkos sewanya, itu bisa kemudian membuat bisnis keluar dari kota Surabaya, ya kan? Poor external diseconomies. Diseconomies tadi yang hal yang buruk yang kita nggak ikut nggak dapat kompensasi, kayak di kemacetan. Nah, itu jelas diseconomies. Kita kan di kota macet ya kan, polusi, kita jadi sakit, jadi terlambat ini terlambat itu, tapi kita nggak dapat kompensasi ya. Jadi itu juga mendorong keluar karena semakin padat, semakin nggak nyaman untuk hidup, semakin tinggi polusinya, semakin macet, itu membuat bisnis keluar gitu ya. Jadi keseimbangan antara sentripetal dan sentrifugal ini yang menentukan tingkat konsentrasi ekonomi suatu daerah gitu ya. Oke, jadi itu jadi dalam konsepsinya si Krugman ya, jadi ada biaya transportasi, ada faktor mobility, itu bisa menciptakan spasial structure-nya bisa berubah ya, bergabung berubah. Nah, kata Krugman, ketika biaya transport itu cukup rendah ya, itu maka yang terjadi ialah semua perusahaan manufaktur akan terkonsentrasi di satu daerah ya, yang kemudian ini menjadi satu core namanya. Krugman punya model namanya core periphery. Jadi ada daerah inti, daerah pusat pertumbuhan growth pole, ada periphery, ada daerah yang suburban yang dia mendukung kota core ini ya, core dan periphery gitu ya, periphery. Nah, jadi ketika ada transportnya yang cukup rendah, maka perusahaan manufaktur akan terkonsentrasi di satu tempat namanya core, daerah yang sekitarnya jadi periphery ya, yang mensuplai bahan-bahan pertanian ya kan, untuk konsumsi masyarakat di core gitu. Nah, equilibriumnya ini akan menentukan bagaimana antara, jadi yang tadi yang namanya sentrifugal itu disebut juga sebagai dispersion force, kekuatan yang mendispersi ekonomi. Kalau yang tadi sentrifugal itu mendorong dispersion force, kalau sentripetal disebut juga sebagai agglomeration force, yang menarik atau teraglomerasi, terkonsentrasi gitu ya. Ada yang chat itu coba di chatnya. Oke, monggo. Nah, kemudian lanjut. Jadi yang namanya aglomerasi atau konsentrasi ya. Jadi ketika faktor produksi itu sifatnya mobile atau bisa berpindah antar lokasi baik yang internasional maupun interregional, integrasinya bisa punya pengaruh yang berbeda-beda ya. Jadi ya, skala ekonomi dan biaya perdagangan itu mendorong terjadinya clustering of economic activity. Maksudnya gimana?
skala ekonomi ya. Kalau kita pilih mana? Kita mau produksi di misalnya di Malang, kemudian mensuplai ke Surabaya, atau memilih produksi di Surabaya. Gitu. Nah, kalau kita produksi, kita punya dua ini. Kalau kita produksi di Malang, skala ekonominya gimana? Berapa pasarnya di Malang, gitu kan? Di Surabaya lebih besar pasarnya. Nah, karena ukuran pasar di Surabaya lebih besar, maka kalau kita berproduksi di Surabaya itu akan melayani pasar yang lebih besar, output lebih besar, sehingga biaya produksi per unit lebih murah dengan berproduksi di daerah-daerah yang padat, ya, karena skalanya lebih besar. Nah, yang kedua, biaya perdagangan. Daripada kita kirim dari Malang ke Surabaya, kenapa kita bikin di Surabaya aja? Kalau biaya transportnya mahal, ngirim barang dari Malang ke Surabaya, mending kita pasar kita terbesar di Surabaya, udah kita mendingan bikin aja perusahaan di Surabaya. Jadi skala ekonomi dan trade cost itu mendorong terjadinya konsentrasi. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama overall clustering. Ya. Satu daerah punya banyak meragam aktivitas ekonomi yang dari lainnya sepi, kosong ya. Core periphery tadi, daerah pusat yang ada sepi, pertanian. Atau sektoral clustering. Ya, jadi tiap kota, tiap daerah itu terkonsentrasi di satu sektor tertentu. Oh, daerah manufaktur, industri logam, sana industri bahan makanan, di sini industri pakaian, tekstil, ini. Jadi kayak gitu. Nah, itu kemudian tiap daerah punya klaster sendiri ya. Itu yang kemudian didorong pemerintah yang namanya one village one product tadi ya. Jadi tiap daerah punya produk tertentu. Itu jadi ada dua kemungkinan equilibriumnya ya. Nah, jadi dengan biaya perdagangan, biaya transport yang lebih murah, aglomerasi dari sisi aglomerasi, maka industri akan mengklaster secara geografi ya. Karena biaya perdagangan yang lebih murah. Jadi kalau misalnya nanti misalnya mengirim barangnya semakin murah, ya kan, lebih baik orang itu dari sisi perusahaan maupun dari sisi individu ya, kalau biaya perdagangan lebih murah itu maka biaya aglomerasinya akan teraglomerasi dan dispersinya akan terdorong ya. Jadi ada dua kekuatan, aglomerasi dan dispersi gitu. Oke. Jadi itu yang repot. Jadi biaya perdagangan murah itu ada dua kemungkinannya. Kalau biaya perdagangan murah, dia akan lebih baik buat di satu tempat ya. Satu tempat daripada kalau misalnya murah. Oke, kalau misalnya murah ya udah kita produksi di Surabaya aja, kita sebar ke seluruh Indonesia gitu kan. Tapi kalau murah sekali, ya udah lebih baik kita produksinya di tiap-tiap tempat gitu, nggak usah di satu tempat gitu. Itu ini ada dua kemungkinannya. Nah, ini contoh ya konsentrasi bagaimana aglomerasi atau konsentrasi atas ekonomi menciptakan industri-industri unggulan ya, lokasi-lokasi unggulan. Kayak di Silicon Valley gitu kan ada soal teknologi gitu ya. Di City of London itu labor market poolingnya bagus gitu, demand linkage ya kan, dan jadi ada demand linkage dan supply linkage. Demand itu apa ya, untuk backward linkage, kebutuhan underdealnya, bahan bakunya lebih gampang didapat kalau di daerah yang padat gitu kan, cari bengkel lebih gampang gitu kan ya, dan juga forward nyari pasar juga gampang. Ini backward sama forwardingnya bagus di daerah yang terkonsentrasi. Jadi NEG fokus di demand supply link ya, karena itu mempengaruhi tadi biaya kan itu ada dua kan, dia mau mendekati bahan baku atau mendekati konsumen ya kan, karena trade cost itu bekerja di dua sisi biaya perdagangan. Kalau dia bisa perlu bahan baku, dia mendekati ke bahan baku. Kalau biaya biaya bahan bakunya mahal, biaya transportnya mahal, dia mendekati bahan baku. Ya kan? Kalau biaya transportnya murah, dia bisa mendekati pasar gitu kan, kayak gitu. Ya, mana yang lebih murah gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ya, jadi gini, ada namanya circular causality of demand linkage dari sisi demand ya. Jadi ketika suatu industri itu pindah ke region yang lebih besar, maka ada namanya expenditure shifting ya. Karena kalau pabriknya pindah, tenaga kerja juga pindah. Jadi akhirnya sekarang jumlah penduduk di daerah kota bertambah dengan pindahnya pabrik ini ya. Jadi
worker sekarang yang tadinya belanjanya di daerah yang kecil, sekarang karena dia tinggal di kota, dia belanjanya di kota. Ya, worker spend income in big region. Ya kan, karena dia pindah dari daerah yang small ke daerah yang big. Nah, karena dia belanjanya di daerah yang big, akibatnya market size-nya membesar. Ya kan, jumlah pasarnya, jumlah orang yang butuh makanan bertambah, jumlah orang yang butuh kos-kosan nambah, ya kan, jumlah dan lain-lain. Jadi market size-nya tambah besar, ukuran pasarnya. Big market gets bigger, small market gets smaller. Karena tadi ditinggal kan ditinggal, orangnya pindah semua ke Surabaya, pabriknya daerah yang ditinggalkan jadinya sepi. Perdagangannya sepi karena orang yang biasa konsumsi di situ sekarang konsumsinya di kota. Jadi marketnya yang daerah besar semakin besar, kecil semakin kecil. Nah, terus ada namanya ini karena market size-nya tambah besar di daerah yang tinggi, maka akan mendorong production shifting. Karena biaya perdagangan, firm lebih suka untuk berlokasi di big market, ya kan? Karena pasarnya gede, daripada aku produksi di kota kecil, terus tak kirim ke kota besar, ya kan? Lebih baik aku mendekati konsumenku aja, ya pindah ke daerah yang lebih besar. Itu muter jadinya, memperbesar memperbesar daerah yang sudah besar dan memperkecil daerah yang sudah kecil. Itu core very seperti itu di sisi demand. Nah, di sisi supply juga seperti itu. Ketika suatu industri pindah ke daerah yang besar, daerah yang maju, maka jadi migration production shifting ya. Sekarang perusahaan lebih murah sekarang produksinya karena sekarang dia dekat dengan market, gitu kan. Jadi outputnya sekarang bisa lebih murah diproduksi di daerah yang besar tadi daripada dia di daerah yang kecil ya. Jadi biayanya turun, biaya pengiriman ke konsumennya turun. Nah, cost shifting ya, karena itu kemudian cost-nya shifting ya. Jadi keberadaan ya kan, sekarang yang perusahaan di kota kan senang sekarang dulu kita harus beli di daerah lain, sekarang pabriknya ke sini. Jadi sekarang lebih murah nih dapatin barang daripada kita sebelumnya gitu kan. Jadi semakin banyak ketersediaan barang-barang bahan baku untuk satu industri, akibatnya biaya produksi di kota jadi murah gitu loh. Jadi murah karena tadi banyak perusahaan di dalam kalau biaya produksi di kota semakin murah, semakin banyak perusahaan yang mau untuk berproduksi di kota gitu kan. Jadi some firm pindah lagi jadi dengan kota kecil pindah lagi ke kota besar untuk menikmati biaya yang murah tadi gitu. Biaya produksi yang murah karena berdekatan. Daripada kalau di tempat yang terpencil gitu dia harus pesan barang harus ambil di tempat lain, waktu pengirimannya berapa hari gitu kan. Di kota saling dekat lebih cepat jadinya. Kemudian karena itu lebih banyak lagi perusahaan yang pindah ke daerah yang besar dari kota. Dan muter terus itu dari sisi supply ya, circular causality dari sisi supply. Nah, itu gimana aglomerasi bekerja, aglomerasi kekuatan untuk menarik suatu industri ke satu wilayah ya. Nah, yang kedua adalah dispersion force, yang kebalikannya aglomerasi. Kalau tadi menarik ya, ini mendorong industri keluar ya. Jadi apa aja kekuatan ini? Kekuatan dispersi ini yang pertama adalah sewa ya, harga sewa tanah dan juga harga tanah ya. Semakin kota semakin besar, jumlah lahan di kota terbatas kan, akhirnya naik ke atas apartemen, gedung gitu kan. Biaya sewanya semakin tinggi, harga tanah semakin tinggi. Ya, ini orang kalau akan hitung-hitung lagi ya di kota memang lebih menguntungkan, tapi lama-lama mahal ya biaya sewa perusahaan. Nah, kalau sudah sampai tertentu di mana itu biayanya terlalu besar, mereka akan pindah ke daerah yang lebih kecil aja, produksi di daerah yang lebih kecil karena lebih murah sewa tanahnya di sana. Jadi kemanfaatannya kota sama kerugiannya itu kalau udah lewat cost-nya, dia akan keluar dari kota menjadi tempat industri yang lain. Ya, terus high cost of non-traded service. Ya kan nggak semua barang tuh bisa diperdagangkan kan ya di antar daerah. Kayak misalnya jasa gitu kan. Jasa tuh jarang sekali bisa pindah gitu kan. Kalau biaya barang yang nggak bisa diperdagangkan itu tinggi, ya itu juga akan membuat perusahaan untuk keluar dari satu kota gitu. Yang ketiga adalah kompetisi dengan firm lain. Ya, di kota memang betul pasarnya besar, tapi kompetitornya juga banyak. Nah, semakin ketat kompetitornya juga akan orang berpikir wah di sini
kompetisinya banyak, mau mencari kompetisi itu bisa mengurus keuntungan perusahaan. Jadi nggak bisa mendorong, cari aja kota kecil deh yang sayangnya sedikit ya gitu. Nah itu bisa kekuatan yang mendorong jadinya dispersi ya. Nah, di energi itu fokusnya ke lokal kompetisi antar firm di satu wilayah gitu. Dengan biaya perdagangan yang turun, jadi jarak ini mengurangi proteksi ya dari kompetitor ya. Jadi yang namanya jarak itu adalah barrier tembok terhadap kompetisi, ya kan? Wah, nggak menguntungkan nih kirim barang dari misalnya Surabaya ke Pacitan gitu kan. Misalnya mau harga beras di Pacitan murah. Berapa biaya ongkosnya untuk ambil barang itu ke Pacitan gitu kan? Jadi akhirnya dua pedagang beras ini nggak saling bersaing karena ada jarak yang memisahkan mereka. Tapi dengan harga biaya transport yang semakin murah, nggak tahu mungkin ada teknologi apa ya kita bisa teleport gitu. Nah, jadinya bisa berkompetisi dua titik ini gitu dengan biaya, karena yang menghalangi emang ini betul ada ada differences ini, harganya ada gap, ini lebih mahal, ini lebih murah di kota ini. Tapi biaya transportnya itu akan lebih besar daripada margin gap-nya ini. Jadi nggak akan ada perdagangan gitu. Kalau margin price-nya ini kehapus ya, lebih kecil daripada ongkos transportasi pengirim antara dua titik ya. Makanya itu bahayanya penurunan biaya transport itu akan membuat dua lokasi tadi yang nggak bersaing jadi bersaing usahanya gitu. Ya, oke. Nah, sekarang gimana kita temukan antara aglomerasi dan dispersi ya. Jadi mau kita lebih sederhana, nah yang namanya kekuatan aglomerasi itu demand effect ya, fokusnya ke demand effect. Jadi perusahaan itu punya insentif untuk berlokasi dekat dengan pasar. Ya, itu yang kekuatan aglomerasi. Yang kedua dispersion force, kekuatan yang mendorong. Itu sebenarnya bisa dibilang local competition only. Jadi kalau semakin tinggi kompetisinya, orang akan keluar dari kota gitu kan. Seperti itu ya. Ini seperti itu kira-kira. Jadi kalau ada equilibrium ini ya. Oke, ini saya bahas deh. Ya ini kalau kita udah gambarkan seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini adalah aglomerasi ya. Ini adalah tingkat produktivitasnya. Jadi ketika misalnya suatu daerah itu mengalami aglomerasi, itu akan semakin padat suatu daerah akan semakin tinggi. Ada peningkatan produktivitas. Jadi kan ya lebih gampang dapat supplier barang, ya kan lebih dapat konsumen lebih gampang. Jadi semakin tinggi aglomerasi tadi, yang kalau dalam yang di awal kita bilang ditunjukkan dengan penduduk perkotaan yang semakin meningkat, itu meningkatkan produktivitas sampai titik tertentu. Ya, sampai semakin terlalu padat, peningkatan konsentrasi justru malah mengurangi produktivitas. Jadi karena macet, polusi gitu kan, mungkin kriminalitas, ya kan, kualitas lingkungan semakin memburuk, banjir, ya itu malah meningkatkan produktivitas. Banjir, wah berapa banyak yang hilang produktivitas perusahaan karena banjir, kan. Jadi ini ya, jadi ada kekuatan di sini yang aglomerasi berdampak positif menaikkan, atau tidak tentu aglomerasi tinggal di mana letaknya kota kita. Apa ke Jakarta? Jakarta tuh di mana itu? Di sini apa di sini? Kalau di sini berarti semakin tinggi kesesakan Jakarta semakin meningkatkan produktivitas. Kalau Jakarta di sini berarti semakin besar Jakarta justru malah menurunkan produktivitas. Nah, itu yang harus ditentukan. Tiap kota itu kira-kira di titik mana gitu. Apakah dia seharusnya, karena ini kan kebalikannya. Kalau kota itu di sini di level ini, maka kalau mau meningkatkan produktivitas justru malah mengurangi aglomerasi. Ya, gimana agar perusahaan pindah ke kota lain, karena daerah itu mau tinggal di tempat lain sehingga bisa menjadi peningkatan aglomerasi. Kalau di sini daerahnya, maka gimana agar daerah itu semakin terkonsentrasi, orang perusahaan mau semakin banyak tinggal di daerah tadi. Ya, itu konsekuensi kebijakannya. Ya. Nah, sekarang kita coba hubungkan antara transportasi dan aglomerasi ya. Jadi ini pentingnya kemana? Ke soal kebijakan ya. Oke, saya tanya Anda dulu. Kalau ada dua wilayah, yang satu daerah kaya, yang satu daerah miskin, menghubungkan kedua daerah tadi, itu kebijakan yang menguntungkan siapa? Oke, saya kasih contoh konkret ya, Surabaya dan Madura.
yang satu maju, yang satu tertinggal. Terus dibangunlah jembatan Suramadu. Efeknya ke apa Suramadu punya pembangunan jembatan Suramadu itu? Dalam konteks biaya transport. Mempermudah kan, membuat biaya transport 2 titik menjadi lebih baik. Nah sekarang siapa yang dapat keuntungan? Skenario apa yang bisa terjadi? Apa yang diharapkan dari pembangunan itu? Dari pembangunan transportasi antara 2 titik. Titik yang kaya, titik yang miskin dihubungkan nih. Ya kan, dengan suatu jalan, jembatan, kereta api. Artinya apa sih? Pembangunan apapun namanya, pembangunan infrastruktur transportasi, niatnya kayak tol lautnya Jokowi, kan sama idenya. Gimana daerah yang kaya terhubung dengan daerah miskin. Ya kan? Itu berarti kan ada suatu apa ya? Asumsi. Asumsinya berarti bahwa itu menguntungkan, betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya menguntungkan siapa? Dua-duanya, Pak. Gimana? Coba jelaskan, Pak Darno. Kalau pendapat saya dua-duanya diuntungkan, cuman keuntungan terbesar ya ada di daerah miskin. Untuk daerah yang kaya karena produktivitasnya tinggi, produk-produk hasil dari penduduknya banyak, bisa didistribusikan, dijual ke wilayah yang lain dengan biaya yang semakin murah. Untuk yang daerah miskin akan kelimpahan dengan banyaknya produksi barang dari daerah kaya yang dijual, didistribusikan ke daerah miskin, tentu akan mempermurah harga serta mempermudah mendapatkan pekerjaan karena ada distribusi dari daerah kaya. Itu Pak, terima kasih. Jadi kalau gitu menurut Pak Darno itu akan semakin timpang atau semakin merata pembangunan antar daerah? Semakin merata, Pak. Oke ya, makasih Pak Darno. Nah itu adalah satu argumen yang dipegang pemerintah. Jadi menghubungkan daerah miskin daerah kaya, nanti orang kaya, daerah kaya bisa kirim barang ke daerah miskin, ya kan? Tadinya orang miskin ini daerah miskin ini harus impor barang, ya kan? Harus perjalanannya susah, harganya mahal. Ya kan kayak Pak Jokowi kan apa tuh kasus beras apa ya gitu. Beras di Papua mahal di sini kan agar bisa dikirim ke daerah miskin. Ya. Jadi lebih murah biaya transportnya, harganya lebih murah di sana. Sehingga orang miskin bisa menikmati barang yang diproduksi di daerah kaya lebih banyak variasinya, harganya lebih murah, ya kan? Sehingga kemudian terjadi pemerataan. Pemerataannya lewat mekanisme apa, Pak Darno? Dari perusahaannya. Perusahaan yang di daerah kaya pindah ke daerah miskin gitu Pak Darno. Ya. Termasuk Pak memungkinkan itu. Walaupun nggak pindah tapi kan komoditas barangnya juga lebih terjangkau bagi wilayah yang miskin, Pak. Jadi hanya dari sisi konsumsi ya, Pak Darno. Jadi mereka daerah miskin meningkat kualitas konsumsinya karena barang-barang yang tersedia lebih banyak dan lebih murah gitu ya. Murah. Dari sisi pendapatan bagaimana? Dari segi pendapatan karena distribusi barang atau sebagian dari perusahaan dari wilayah kota karena pengen mendekati mungkin sebagian dari input, kemungkinan kan akan berpindah ke wilayah yang miskin, Pak. Ketika pindah ke wilayah miskin, peluang mendapatkan peluang pekerjaan di wilayah miskin jadi terbuka, Pak. Ya. Jadi pendapatan untuk wilayah miskin juga jadi bisa naik. Oke, ya. Jadi ada dua faktor. Jadi yang pertama tadi dari sisi pendapatan, dari konsumsi, jadi konsumsi yang lebih baik akan lebih murah, jadi mereka lebih sejahtera karena konsumsinya lebih murah ya dan lebih banyak Pak jenisnya. Dari sisi pendapatan, perusahaan-perusahaan kan gajinya lebih murah di daerah yang miskin, makanya perusahaan lari ke daerah yang lebih miskin untuk bikin perusahaan di sana dengan biaya produksi yang lebih murah, sehingga jadi ketimpangan yang semakin mengecil antara 2 titik karena daerah miskin maju, daerah kaya turun karena apa namanya tadi ada perpindahan migrasi perusahaan. Oke, bagus. Terima kasih Pak Darno. Ada yang punya analisis lain nggak akan hal ini, akan fenomena ini? Kita menghubungkan 2 titik, ini gimana? Itu kan skenario pertama, ada skenario yang mungkin mindsetnya pemerintah ya, yang Pak Darno ceritakan tadi itu yang diharapkan pemerintah. Tapi mungkin nggak ada realita yang lain dari hal ini? Ada yang punya pendapat? Mungkin bisa jadi ada, Pak.
Gimana Pak Nanda? Nah, kemungkinan besar ada impact negatif bagi daerah yang mungkin di situ memiliki keunggulan. Contohnya mungkin kalau kita bicara tentang core and periphery, biasanya daerah-daerah periphery itu rata-rata kan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya, gitu kan. Kemudian akhirnya orang-orang itu berpikiran untuk bermigrasi ke wilayah perkotaan, sehingga mungkin nanti berdampak negatif bagi perkotaan. Mungkin bisa jadi ada slum area, kemudian ada shanty town, mungkin seperti itu karena adanya mungkin tadi jembatan Suramadu. Jadi kemungkinan orang-orang dari Madura bisa masuk ke Surabaya untuk mungkin menetap di sana karena di Surabaya lebih bagus. Kemudian akses untuk ke Surabaya juga semakin cepat. Jadi mungkin tambah banyak aja seperti itu mungkin Pak. Ya, bagus Mas Nanda. Jadi dari sisi apa namanya, kan ada dua agen ya kita ya. Agen pertama ada agen individu atau apa namanya labor ya, sama dua adalah aspek firm. Jadi dari sisi labor ada ini justru apa ya, lebih gampang dapat kerja, ya kan? Justru UMR-nya lebih tinggi, ya kan? Maka ada insentif buat pekerja individu di Madura untuk pindah ke Surabaya. Sekarang lebih murah loh ke Surabaya, dulu mahal kan gitu kan. Jadi malah sekarang orang Madura membanjiri Surabaya, ya kan. Nah sekarang insentif sebaliknya ada nggak? Nah, kalau dari sisi Mas Nanda gimana? Dari sisi perusahaan gimana? Itu kan dalam konteks apa namanya, konteks penduduk di Madura ya. Dari segi pengusaha gimana? Kalau Anda sebagai pengusaha, misalnya Anda punya usaha di Madura, terus sekarang ada Suramadu, gimana? Apa yang dilakukan? Masih dimut ya, masih dimut. Oke, enggak, oke. Ya, jadi itu logika yang sama buat pengusaha. Aku jualan nang Surabaya, akeh sing tuku gitu, daripada aku produksi nang kene gitu kan. Jadi perusahaan juga punya insentif yang sama seperti yang pekerja tadi. Mereka malah pergi dari Madura ke Surabaya, ya kan? Ya kayak gitu kan ya. Jadi ada dua kekuatan yang diharapkan pemerintah, orang perusahaan ya. Kalau perusahaan oke lah, perusahaan mengejar bahan baku, mengejar upah buruh bisa pindah dari Surabaya ke Madura, ya kan? Tapi orang pekerja pabriknya mau tak tinggal di Madura? Nggak bisa jalan-jalan ke TP, ada mall nggak di sana, ya kan? Mau ke pasar Belauran, kan ya apa namanya, insentifnya dari pengusaha mungkin ada dengan tujuan apa namanya itu. Jadi kalau kita mengharap ada limpahan orang Surabaya ke Madura, ya bisa jadi gitu kan. Mungkin wah harga rumah di Surabaya mahal, dari rumah di Madura aja gitu kan. Tapi kan nggak cuma harga tanah juga, ada masalah sekolahnya gimana, hiburannya gimana, kayak gitu kan ya. Jadi ini ada dua equilibrium yang terjadi. Yang pertama, yang diarahkan skenario pemerintah, yang tadi orang Surabaya berbondong-bondong pindah ke Madura, bikin pabrik, bikin rumah di sana, Madura maju ekonominya, Surabaya berkurang populasinya, jadi imbang, semakin turun ketimpangannya. Tapi skenario yang kedua, kayak kata Mas Nanda tadi, orang Madura dan Surabaya kan. Artinya kalau kayak gitu gimana? Surabaya semakin besar, Madura semakin kecil. Jadi ketimpangannya semakin tinggi, nggak semakin kecil. Nah, ini ada resiko. Nah, ini yang kadang-kadang pemerintah nggak mikir sejauh itu. Apa namanya? Pikirnya skenario pertama aja, bahwa ada skenario kedua. Ya. Dengan fakta dunia bahwa ketimpangan itu suatu hal yang sangat nyata terjadi di berbagai titik, seharusnya pemerintah lebih khawatir yang skenario kedua ini yang terjadi, malah memperkuat aglomerasi Surabaya. Oke, itu tadi ya, itu logikanya. Sekarang kita lihat teorinya Pak Krukman untuk bahas hal ini ya. Jadi di sini ada tadi, ini adalah aglomerasi ya, yang sebelah kanan adalah biaya transportasi ya. Jadi menurut Pak Krukman ini ya, sufficient decrease in transportation cost, jadi penurunan yang cukup ya, yang sufficient dalam biaya transport, itu akan membuat terjadinya, jadi di sufficient decrease and ini akan formation of large scale aglomerasi. Jadi ketika biaya transport turun secara cukup signifikan, ya itu justru akan menciptakan aglomerasi. Jadi gini ya, jadi kayak gini. Kalau biaya transport itu mahal, ya
daripada kita tinggal di daripada aku beli dari kota Surabaya barang, ini biaya transportnya mahal ini. Memang betul harga barang di Surabaya murah, tapi kalau kirim ke Madura mahal, kena biaya transport, jadinya sama aja. Atau makan lebih mahal. Ya udah kalau gitu kita bikin pabrik aja di Madura. Ya buat pengusaha, aku lebih baik kalau gitu karena biaya transport mahal, aku tak produksi di banyak titik. Di Surabaya 1, Madura 1, Pacitan 1 ini, ya kan? Karena kalau aku produksi di Surabaya, aku kirim kemahalan ini biayanya. Kalau satu tempat produksi dikirim ke banyak tempat tuh mahal biaya transportnya. Nggak menguntungkan. Lebih baik aku buka cabang sana, buka cabang sini. Nah, akibatnya apa? Ekonomi terdispersi, ya. Jadi kalau biaya transportasi yang mahal itu apa benefitnya? Terjadi dispersi. Kalau ini kan biayanya ini kan mahal ya, ini kan mahal di sini. Semakin ke kanan semakin mahal, ya kan? Semakin ke kiri semakin murah, ya kan? Ya semakin kiri semakin murah, gini kan ya. Jadi kalau biayanya mahal, nggak menguntungkan itu konsentrasi. Ya kan? Karena biaya transportnya mahal, baik tiap kota itu bangun ekonominya sendiri-sendiri, nggak usah berdagang karena mahal biaya transportasinya. Ya. Nah, ketika biaya transportasi menjadi murah, ya murah, straight turun ke sini, straight. Nah, maka nih sekarang ada insentif nih. Wah, sekarang murah nih produksi di biaya transportasi dari Surabaya ke Madura, ya kan? Wes pabrik yang Madura tutup aja. Kita mendingan produksi di Surabaya, kita kirim ke Madura, kayak gitu kan? Nah, akhirnya memperkuat aglomerasi, ya aglomerasi semakin tinggi kan aglomerasi ya. Jadi sini naik dia aglomerasinya, karena dispersi ini dia naik ke atas. Nah, jadi dari dispersi ganti ke aglomerasi, karena tadi mengajar ekonomi soft skill, ya kan? Karena kalau biaya transport murah ya udah daripada 2 titik, ya kan? Ini skala produksinya 10.000 unit, ini 10.000 unit, ya kan? Sekarang karena biaya transportnya murah, jadikan 1 aja titik 20.000 unit. Karena skalanya gede, biaya penuhnya murah gitu. Nah, karena jadi konsentrasi dengan tujuan mengejar skala ekonomi yang lebih besar. Ya kan? Karena biaya transportnya murah, lagi kita kirim aja, kita ngejar skala gitu kan. Nah itu ya, ini jadi biaya transportasi yang turun kayak bangun jembatan, bangun apapun, kereta api yang murah itu bikin jadinya aglomerasi, memperkuat aglomerasi. Nah tapi kalau turun lagi, ya kalau misalnya biaya transport turun lebih murah lagi, ya justru terjadi dispersi lagi, ya kan? Nah kok bisa? Ya karena kalau biayanya tambah murah lagi, wes gak ada bedanya. Ya kan, aku misalnya biayanya murah lagi, jadi kalau gitu kita bikin pabrik di Surabaya, di Madura sama aja biaya transportnya sangat murah sekali gitu kan. Orang juga gitu, aku tinggal di Surabaya atau di Madura ya. Sekarang Surabaya itu ke Madura itu membutuhkan waktu setengah jam, sama kayak tinggal di daerah Rungkut misalnya. Ya mending aku tinggal di Madura aja, lebih murah tanahnya di sana, ya kan. Nah jadi kalau turunnya sampai lebih murah lagi, itu akan malah dispersi, malah turun jadinya. Biaya transportnya jadinya akan turun malah karena ini. Oke ya. Jadi ini malah sorry. Akan menurunkan biaya transport lebih, aglomerasinya akan turun. Nah, di sini kan ya. Nah, jadi kalau biaya transport turun lebih murah lagi akan menjadi dispersi ya. Dispersi aglomerasinya kurang gitu. Ya itu kalau kita misalnya biaya transportnya nggak cukup murah, kita mengharapkan orang Surabaya mau tinggal di Madura ya susah gitu kan. Karena tadi walaupun harganya barangnya murah, tapi banyak sekolahnya di Surabaya, kerjanya di Surabaya gitu kan. Orang nggak mau ke Madura kalau masih terlalu mahal daripada tinggal di Rungkut. Tapi kalau udah turunnya sangat signifikan, kan ada 2 ya. Terang berlepas itu ada jarak, ya, ada rupiah, ada waktu. Ya, secara rupiah mahal, oke kita bisa permurah. Tapi kalau waktu tempuhnya masih lama, orang mikir lagi. Tapi kalau dapat murah gitu ya, kita temukan teknologi entah mobil terbang atau apa, tinggal di Madura tuh, terus ke Surabaya waktunya cuma setengah jam gitu. Itu orang akan berbondong-bondong tinggal di Madura, harganya tinggi gitu di sana. Nah, gitu ya. Jadi ketika harga jadi kalau mau bikin kebijakan yang tujuannya mendispersi, itu harus sangat murah biaya transportnya. Kalau cuma turun sedikit aja, yang jadi malah sebaliknya, malah
industri-industri dari daerah kecil pindah ke daerah yang lebih besar karena ingin mendapatkan economies of scale tadi, gitu. Ya kan, economies of scale semakin besar. Nah, tapi karena ada efek dari economies of scale itu ada efek negatifnya, kemacetan, kesesakan, harga tanah jadi mahal, ya kan, itu akan menggerus keuntungan aglomerasi. Nah, ketika biaya transportnya itu murah, saya nol lah biaya transportnya. Paling enggak yang pertama kali bergeser itu adalah orang-orangnya. Pak, aku boleh kerja di kayak yang di Jakarta lah. Ya, orang itu kerja tinggalnya di Depok, di Tangerang, di Bekasi, bahkan di Bandung, kerjanya di Jakarta. Nah, kayak gitu. Jadi dispersinya terjadi kalau biaya transportnya cukup murah. Gitu. Nah, kemudian pertama ketika orangnya pindah. Yang kedua, pabriknya juga mau pindah ketika misalnya semakin banyak orangnya, pasarnya semakin besar, akan jadi perpindahan perusahaan juga. Gitu. Ya, karena biaya transportnya murah gitu, mau produksi di mana aja sama aja. Gitu kan. Ekonomi sosialnya jadi di semua titik gitu kan, nol. Jadi mendingan kalau misalnya biaya transport sama dengan nol, lebih baik aku produksi di Madura aja, lebih murah, ya kan? Lebih murah lebih murah, tanahnya lebih murah, ya kan? Tapi nggak ada SDM-nya, nggak ada tenaga kerjanya. Oh, nggak masalah. Orang Surabaya dengan senang hati kerja di Madura, tinggal di Surabaya. Kenapa? Karena biaya transportnya nol. Pasti cuma setengah jam. Sama aja dari UNER ke Rungkut sama dari UNER ke Madura sama gitu. Siapa aku kerja di Madura mau aku gitu sekarang, ya kan? Jadi dispersi aktivitas ekonomi, ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan gitu loh. Nah, kalau kayak misalnya kemarin bikin tol gitu. Itu kan nggak hanya menghitung waktu tempuh, nggak ngitung soal biaya gitu loh. Kalau misalnya emang betul pakai tol lebih murah dari tol Trans Jawa, tapi kalau ongkosnya mahal ya orang malas lewat situ kan, lagi lewat bawah, walaupun waktu tempuhnya lebih lama ya kan, tapi lebih murah gitu kan. Itu yang lucunya kita. Jalan tol kita kalau di luar negeri yang namanya jalan tol itu prioritas pertama ialah truk-truk besar gitu kan, trailer-trailer gitu. Yang tujuh gitu, yang di film Superman yang dihancurkan sama Superman itu kan gitu, truk besar tuh bawa kargo gitu untuk transport barang. Jadi highway itu dikhususkan untuk untuk trailer kontainer truk gitu. Di Indonesia malah nggak jelas gitu loh. Jadi kayak gitu ya. Itu mungkin sebagai, ada yang mau memberikan komentar lanjutan tambahan mungkin soal ini? Gitu ya. Jadi ini new activities jadi concentration in small number. Jadi itu ya, jadi bisa tergantung ya. Kalau ada nanti Anda jadi pejabat ya, terus ada yang nawarin, Pak, investor Pak, kita yuk bikin jalan tol Pak. Bikin jalan yuk Pak, bikin kereta api Pak, kita hubungkan daerah miskin sama daerah kaya supaya yang miskin ini jadi sejahtera. Tunggu dulu Pak, berapa biayanya? Berapa waktunya? Kalau biayanya masih turun tapi nggak cukup murah, wah sama aja, pasti yang dapat keuntungan daerah kaya, semakin tinggi konsentrasinya, miskin tetap miskin. Izin bertanya Pak. Monggo silakan. Maaf Pak, saya bertanya ini mungkin karena belum tahu saja. Ini Pak, saya sempat berpikir kan selama ini walaupun kota-kota besar itu produktivitasnya tinggi dan lain-lain, cuman kan meskipun aglomerasinya tinggi, cuman kan di sisi lain dampak sosial, dampak lingkungan juga sangat, misalnya banjir, macet, dan lain-lain. Ya. Berbicara soal pemerataan, Pak, berbicara pemerataan ini kan selama ini teori perencanaan itu kan dua-duanya dimajukan ya. Ada nggak teori perencanaan yang memungkinkan, maaf ini, karena perencanaan itu kan biasanya berlaku di otonomi tertinggi ya, pengambil kebijakan tertinggi. Ada nggak teori perencanaan yang memungkinkan misalnya gini, wilayah yang aglomerasinya tinggi, pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat industri itu, pusat-pusat perkotaan itu semacam dipersulit Pak. Misalnya UMP-nya diturunkan, pajaknya dinaikkan, dipersulit, supaya terjadi pemerataan lari ke wilayah-wilayah yang lain dituju. Apakah teori semacam itu dimungkinkan dalam sebuah perencanaan? Ya, terima kasih Pak Darno. Sebenarnya itu mungkin sekali dan itu sudah dijalankan dalam bentuk, saatnya adalah bentuk pembentukan KEK, kawasan ekonomi khusus. Kalau Anda lihat pemerintah kan sudah bereksperimen kan, special economic zone, itu nyontoh Cina gitu kan, bikin kawasan yang mungkin paling terkenal dan paling sukses adalah Batam gitu kan. Batam itu adalah zona di mana zona kawasan ekonomi eksklusif
Di situ kasih tax holiday, kemudahan ini nggak usah bayar pajak dulu, semua izin dipermudah. Jadi yang terjadi adalah yang itu Pak, yang dari sisi yang daerah miskinnya dibuat atraktif, dibuat insentif fiskal, insentif pajakan, gitu kan, dibantu dibangunkan listrik, air, supaya perusahaan mau ke sana, ya itu yang terjadi. Nah kalau dari sisi kotanya yang dihambat, nah ini yang saya belum lihat ini Pak. Yang pertama kali yang saya tahu tuh zamannya Ahok malahan. Waktu Ahok itu sengaja UMP-nya Jakarta tuh UMR-nya itu dibuat kenaikannya lebih rendah daripada daerah lain gitu loh. Kalau salah masih berlangsung sampai sekarang ya. Itu kebijakan yang berani dari Ahok supaya orang udah ada kamu UMR dinaikkan lebih mahal UMR-nya. Dinaikkan tinggi supaya orang itu kemudian lebih mau untuk berusaha di tempat yang lain gitu loh. Ya, jadi kalau mau itu salah satu bentuk strategi ya itu halnya menaikkan UMR tinggi di kota supaya perusahaan itu mau untuk pindah ke tempat lain. Ya, tapi kan masalahnya ongkos produksi perusahaan nggak cuma tenaga kerja, iya mungkin yang padat karya kan juga iya. Nah, tapi yang lainnya gimana? Ada listrik nggak? Ada air nggak di sana? Gitu kan? SDM-nya gimana? Nah, jadi itu emang tapi kebijakan kenaikan UMR itu ada bisa bermata dua. Sisi lain itu bisa mengusir perusahaan untuk keluar dari kota. Dan itu sebenarnya sudah terjadi secara natural, Pak. Biasanya tuh kota itu kalau kita lihat trennya di barat ya di negara-negara maju itu menjadi tempatnya industri yang bersih, jasa, keuangan. Yang pabrik-pabrik itu biasanya minggir, ya kan? Orang-orang kota mending pengennya suasana hidup yang enak gitu loh, yang bersih, yang nyaman gitu kan. Nah, kayak itu juga terjadi secara natural di Indonesia. Kayak kita kan industri di Rungkut kan, di daerah Rungkut kan pinggiran Surabaya. Itu kan kemana-mana pindah ke Sidoarjo, pindah ke Gresik gitu kan. Orang Surabaya nggak kuat sama itu, sama polutan-polutan itu, minggir ke daerah-daerah yang itu. Nah, jadi secara evolusi suatu kota, yang pertama kali mungkin dia itu manufaktur dulu, manufaktur yang bikin dia itu tumbuh pertama kali. Nah, semakin maju ekonomi, manufaktur ini geser ke jasa, ya, yang manufaktur di pinggir nyari keluar, ya. Sama kayak sebenarnya kayak antar negara pun terjadi pola yang sama. Jadi kayak negara maju itu udah nggak bisa menerima masyarakatnya, kita nggak menerima adanya industri yang menyembari lingkungan. Karena kita pengen air kita, sungai kita bersih, hutan kita terjaga. Akhirnya pengusaha-pengusaha yang punya mesin-mesin yang polutan pindah ke negara berkembang. Negara berkembang kenapa kok mau menerima? Ya karena butuh duit, kan lapar Pak. Jadi sekitar lingkungan nomor 2. Dalam konteks antar daerah juga kayak gitu. Saya pernah dapat teman saya yang dari NGO lingkungan bilang, sekarang itu pabrik-pabrik itu malah lari ke tempat-tempat pinggiran karena lebih gampang, izinnya lebih gampang. Karena kan mereka nggak begitu rigid dalam hal lingkungan karena mereka butuh motor ekonomi gitu. Yang serem kayak gitu. Bahkan ada yang deketin mata air, wah serem tuh. Jadi kan airnya jadi tercemar dari hulu kayak gitu ya. Jadi saya bilang untuk dalam hal konteks yang secara kebijakan dalam tujuan merubah tata ruang itu sudah dilakukan Indonesia gitu. Tapi lebih kuat dalam konteks yang tadi untuk negara daerah miskin dikasih fasilitasi supaya mau industri ke sana. Ya, kalau yang daerah kota dikasih dikasih kesulitan pajak atau apa supaya pindah, itu yang saya belum lihat. Tapi itu yang menarik ya, dalam skala yang lebih kecil kalau saya sempat tinggal di Perth ya di Australia itu kayak misalnya parkir itu beda Pak, harganya per jamnya, kan mana parkirnya per jam ya, semakin di kota semakin tinggi parkirnya, ya kan. Jadi orang tuh mikir-mikir kalau pakai kendaraan pribadi di kota. Jadi kalau ada orang tinggal di pinggiran kan banyak kan di pinggiran murah kan. Mereka naik mobil ke stasiun kereta api, parkir di sana, naik kereta api ke kota. Jadi selama kerja itu naik jalan kaki gitu kan. Ini pulang naik kereta api terus baru naik mobil lagi gitu. Karena kalau mereka bawa mobil mereka ke kota, mahal itu per jamnya gitu kan. Nah, itu satu kebijakan intervensi untuk mengurangi kesesakan kota karena semakin kota semakin sesak, semakin nggak nyaman. Gitu ya, Pak. Mungkin kalau ada yang belum clear ya lagi monggo. Ya, ada lagi yang mau bertanya?
soal ini ya. Jadi ini menarik ya. Jadi Anda sebagai seorang yang lulus dari mata kuliah ini ya, harus punya wawasan yang lebih berimbang soal kebijakan tata ruang ya. Jangan terayu oleh narasi-narasi yang kita bangun daerah miskin ya. Kekuatan ekonomi naturalnya itu yang kaya akan semakin kaya, kita miskin terhisap gitu loh. Jadi menyambung ini hati-hati ya, menyambung dengan harapan orang Surabaya nama Madura, sing akeh orang Madura orang Surabaya gitu kan ya. Nah ini hati-hati ya, Jadi Pak Rukman ini pokoknya gitu, dia itu bisa menjelaskan duanya, bahwa kedua hal ini mungkin dispersi ya, pemerataan maupun konsentrasi, itu adalah dua hal yang bisa terjadi karena satu faktor yang sama, karena masalah biaya transportasi ya. Oke, jadi sekarang ini mau saya bilang ini cost and benefit ya. Ini adalah ada dua kurva. Kurva yang pertama kurva benefit ya, yang atas, yang bawah kurva cost. Nah, jadi ini adalah di awal-awal di sini ya, ketika ini adalah suatu keuntungan ini adalah tingkat kepadatan ya, sumbu Y adalah density, sumbu X adalah density, kata kepadatan, sumbu Y adalah benefit dan cost. Nah, di awal ini cost-nya lebih tinggi daripada benefit-nya. Ya, ketika cost-nya lebih tinggi daripada benefit-nya, orang nggak akan mau untuk bikin terpusat gitu. Lebih baik mencar-mencar aja, ya kan? Kamu usah ngumpul karena cost-nya lebih mahal. Nah, ini di sini nanti 0, artinya antara cost sama benefit-nya sama. Nah, semakin besar tingkat kepadatan, benefit-nya akan naik. Nah, cost-nya akan turun di awal. Ya. Turun. Tapi semakin lama kemudian ini benefitnya akan semakin melandai, cost-nya naik terus, ya kan? Nah, kemudian di sini sudah kapasitas maksimum, karena di batas ini sekarang cost-nya dari konsentrasi ya, aglomerasi itu sekarang lebih sama dengan benefitnya. Kalau daerah ini dibuat lebih padat lagi, ini kan, jadi ini adalah size of city ya, ini adalah size of city, ini adalah ukuran kotanya ya. Jadi ukuran kotanya itu semakin ini, selama dia ini net positif ya, ini ada net positif ya, itu akan kotanya akan semakin besar ya kan, orang semakin banyak ke kota. Nah, setelah di titik ini sekarang cost-nya sama, benefit-nya sama. Kalau dipaksa lagi lebih besar lagi kotanya, sekarang jadinya ini negatif, cost-nya lebih gede daripada benefit-nya ya. Itu mau kita analisis secara ekonomi dan secara lingkungan sama aja. Kalau katakan daya dukung kota kan, misalnya airnya habis nih di Jakarta tuh, air tanahnya habis, lama-lama tenggelam kotanya, ya kan? Lama-lama tenggelam, banjir, lama-lama kotanya tenggelam gitu kan. Nah kayak gitu, itu juga salah satu selain pertimbangan ekonomi ya. Gitu. Nah ini penting nih diketahui, kayak banyak politisi yang di daerah perkotaan tidak sadar soal ini gitu kan, bahwa dia itu di mana sih? Oke, Surabaya itu misalnya Jakarta di sini, Jakarta misalnya ya, Surabaya itu di sini gitu, tanpa kita ada intervensi bisa kayak Jakarta kita. Nah itu perlu ya, tapi itu masalahnya kan dengan desentralisasi tiap daerah kan punya kewenangan sendiri-sendiri ya kan, padahal ini nasibnya saling terkait gitu loh. Nah yang ideal adalah satu perencanaan yang sifatnya terregionalisasi. Nah ini yang susah, karena tiap daerah itu punya anggaran sendiri-sendiri. Kalau bikin proyek bareng-bareng ya ada egonya tinggi, egonya gitu untuk bisa berkoordinasi. Ini PR besar dalam desentralisasi ya. Oke, ini adalah sumber-sumber aglomerasi. Jadi macam-macam, ini kita hanya pakai sedikit aja soal market size, soal linkages, ya lainnya juga banyak dari. Ini adalah faktor-faktor aglomerasi ya. Tadi yang Pak Darno bilang awal, natural advantage, kayak tadi sungai. Sungai itu kenapa kok orang bersungai? Pertama karena masalah ekonomi, pengairan gampang, pertanian tuh seringkali muncul di pinggir sungai ya. Dulu kan ekonominya agraris banget. Yang kedua, setelah agraria maju, mulailah perdagangan maju. Nah, orang kan berdagang kan, jual beli produk pertanian antar satu daerah lain. Lewat mana? Lewat sungai kan. Dia dua daerah bisa dihubungkan dalam sebuah sungai, itu melewati dua daerah, atau dia lewat laut ya. Kayak Surabaya kan dulu kan Kalimas itu kan dipakai dulu. Ya kan? Ada dua titik ini terhubung ya kan. Di daerah mungkin pertanian komunitas A, ini komunitas B lewat sungai, bisa
Ada perdagangan A ngirim barang ke B, B ngirim barang ke A karena ada sungai tadi. Atau juga ini bisa juga suatu pulau, ya kan? Pulau ini pulau lain berdagangnya kan lewat sini, masuk ke apa namanya ke apa namanya teluk ya dari pantai langsung ke. Nah, dulu kan dipakai Kalimas kan dipakai untuk perdagangan dulu. Makanya ada pabrik bir itu yang sekarang jadi apa tuh? AGBS tuh kan dulu kan ada dekat sama sungai itu. Jadi dulu ada perdagangan itu kirim-kirim barang lewat situ gitu. Sekarang ke Tanjung Perak ya di tepi Tanjung Perak tepi laut gitu kan. Dulu tuh udah bisa ngirim barang masa lewat apa namanya sungai Kalimas itu gitu. Nah, jadi itu ya apa namanya penyebab natural advantage itu membuat jadi konsentrasi. Yang lainnya input sharing, ada labor market pooling, gampang nyari tenaga kerja, knowledge spillover, home market effect consumption, trend seeking, multiplier. Ini adalah faktor-faktor yang menjadi sumber dari kekuatan aglomerasi ya dari berbagai penelitian. Nah ini jadi apakah jadi kedepannya gimana? Apakah jadi ketimpangan itu semakin kecil atau semakin besar? Tergantung teori yang kita pakai ya. Kalau kita pakai teori neoklasik itu bilangnya daerah itu akan semakin merata. Ya, daerah neoklasik. Jadi daerah itu apa namanya ada daerah maju, daerah miskin, ya kan? Kemudian nanti ada di daerah maju itu apa namanya harganya semakin mahal, jadi kemudian ada migrasi ke daerah kaya ke daerah miskin, ya. Jadi kemudian gapnya akan ada konvergensi istilahnya, ya. Jadi dalam 3 teori ini ada perbedaan sumber. Kenapa kok ada perbedaan income antar daerah ya? Kalau dalam neoklasik bilang bahwa sumbernya karena ada perbedaan dalam faktor endowment. Ada daerah tertentu yang kaya alam, yang kaya modal, yang kaya apa namanya SDM gitu kan. Nah, jadi ada perbedaan. Daerah yang kaya modal berarti di sana karena modalnya melimpah, produksi harga modal murah, produksi barang-barang padat modal jadinya murah, nah, ya kan? Yang daerah miskin sebaliknya, ya kan? Mungkin banyak tenaga kerjanya banyak, ya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian gimana evolusinya? Jadi asumsinya kalau asumsi constant to scale, ada diminishing return to factor productivity, free factor mobility, barang dan orang dan modal itu bergerak di banyak antar daerah, maka terjadinya low income region should catch up with high income one, ya kan? Sehingga ada jadinya namanya regional convergence, ya itu dalam konsepsi jadi ada yang namanya high income, adanya regional convergence income. Jadi daerah kaya apa namanya daerah kaya ya kan apa namanya kaya modal, kaya barang, berdagang, hanya kan yang di Indonesia karena miskin modal, rate of return-nya tinggi daripada di daerah kaya. Ya kayak kalau modalnya banyak, barang kan kalau banyak harganya turun kan, harga price of capital murah di sana. Di Indonesia karena barang modal itu langka, harganya mahal. Jadi modal akan bergerak dari negara kaya ke negara miskin. Investasi di Indonesia, banyak Indonesia maju karena modal tambah banyak, daerah kaya modalnya berkurang ke Indonesia, ekonominya turun ya, hanya seimbang. Ya, itu yang neoklasik. Jadi prediksinya adalah ketimpangan antar wilayah akan hilang. Nah, dalam teori endogen, perbedaan income antar daerah terjadi karena ada perbedaan dalam rasio capital and labor dan juga ada knowledge base. Ya. Jadi berapa proporsi pekerja dalam industri berbasis knowledge. Kenapa? Karena dalam teori endogen itu menekankan pentingnya teknologi sebagai faktor pendorong perekonomian. Jadi daerah-daerah yang punya klaster, punya industri yang apa namanya punya tenaga kerja yang apa namanya pintar-pintar ya, yang knowledge industry itu yang akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang karena bisa memproduksi pengetahuan, inovasi, paten ya kan. Ya. Jadi implikasi dari teori ini ya, regional income evolution, tergantung gimana sih persebaran teknologinya gitu loh. Kalau daerah miskin itu bisa cepat belajar dari daerah yang kaya, ya kan, di daerah yang kaya ilmu ya kayak misalnya Cina gitu kan, dia belajar cepat gitu, dari Jepang, ya kan, dia beli barang dari Jepang, dibongkar, dia ditiru, diimitasi. Nah dulu kan Cina gitu, kan dia ATM tuh, amati tiru modifikasi, dia ambil barang dari Cina, dari Jepang, dari Amerika. Jepang duluan sebenarnya, Jepang duluan ditiru sama Cina, dia beli barang-barangnya, dibongkar, dia bikin sendiri gitu kan. Nah, kalau semakin cepat
bisa menyerap teknologi dari daerah yang kaya, maka itu bisa tingkat difusi geografis dari teknologi ya semakin cepat, maka semakin cepat penghilangan ketimpangan ya. Tapi semakin knowledge dan teknologi itu spill over atau penyebarannya terlokalisasi ya, dan semakin banyak knowledge worker itu pindah ke daerah yang pusat teknologi, maka income difference-nya akan cenderung tetap gitu dan bahkan membesar gitu. Nah, itu juga salah satu strategi. Kalau kita mau Indonesia maju, tarik itu orang-orang pinter ya dari Amerika, dari India, tarik ke Indonesia. Ya kan? Itu yang dilakukan oleh Singapura. Dia bikin dalam hal apa itu ya kemarin yang tentara itu dalam hal untuk itu loh, apa namanya? Genetik tuh loh. Apa sel tundra apa itu sel punca itu namanya stem cell. Nah, stem cell itu kan di barat agak lambat perkembangannya karena masalah etika. Ini susah itu untuk bikin penelitian karena kan melibatkan sel stem cell dari embrio kan. Jadi mereka harus bikin embrio, jadi ambil sel telur, ambil sel ovum ditemukan di lab jadi manusia, terus dia eksplorasi gitu kan. Itu kan melanggar etika kan, kuatkan di barat itu susah penelitian stem cell. Singapura kan lebih pragmatis ya, mereka nggak punya agama tertentu gitu kan. Jadi mereka bikin klaster untuk lab gitu, stem cells, mereka bikin kayak apartemen, perumahan, nah terus diundang pakar-pakar stem cell di dunia untuk riset di sana, untuk tinggal di Singapura dengan nyaman dan itu hanya itu bisa mendorong kalau orangnya kita pindah, otomatis kan ilmunya juga ilmunya pindah, kita jadi suatu knowledge cluster baru gitu. Nah, sama kayak Silicon Valley ya kayak gitu, jadi itu paling nyaman tempat startup paling nyaman itu ya di Silicon Valley gitu ya. Nah, kalau banyak orang yang justru orang Indonesia yang pinter ke Silicon Valley ya kita nggak akan bisa maju. Nah, kalau kita bisa menarik orang dari Silicon Valley ke Indonesia, nah itu kita bisa mengejar catch up ya. Jadi dalam ini pasti akan turun ketimpangannya. Ini belum tentu bisa naik, bisa turun tergantung dari kecepatan persebaran pengetahuan dan bagaimana mobilitas dari knowledge workers. Nah, yang NEG ini ya, NEG bilang bahwa spatial agglomeration atau specialization atau clustering adalah sumber dari eksternalitas dan increasing return ya dalam labor knowledge ya labor knowledgeable offer ya dan lain-lain. Jadi give local firm higher income ya, kalau perusahaan itu semakin menguntungkan dari pendekatan karena ada benefit eksternalitas tadi dari pendekatan ya. Nah, jadi kalau ada integrasi ekonomi ya, integrasi ekonomi itu ada dua ya, bisa dalam bentuk perdagangan barang maupun perdagangan faktor ya. Ada economic integration, trade ya, factor flow, jadi perpindahan penduduk, perpindahan capital ya, itu akan meningkatkan kecenderungan untuk spasial aglomerasi dan spesialisasi dari aktivitas ekonomi. Jadi menciptakan pola core periphery ya, equilibrium dan persistent regional difference in income. Jadi ini cenderung bilang bahwa yang namanya ketimpangan itu adalah suatu hal yang natural dan itu akan terus terjadi, ya kan? Itu dalam bentuk NEG. Jadi dia bilang netral lah ya, nggak naik nggak turun. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Jadi semoga ini bisa membekali teman-teman dengan suatu framework ya untuk nanti kedepannya ini teorinya, policy-nya nanti akan dibahas sama dan teknik analisisnya itu untuk perencanaan ya kan perencanaan butuh data ya, data itu harus diolah menjadi informasi. Itu nanti jadi akan dibahas sama para pengajar yang lain. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri pertemuan kali ini ya. Saya minta maaf tadi terlambat. Kita akan ketemu di pertemuan terakhir ya. Nanti kita sharing-sharing udah belajar aja apa aja selama 13 kali pertemuan. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih waktunya. Semoga weekend Anda menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.